Balik lagi di channel Chef Sembarangan. Hari ini saya akan masak sembarangan, tapi bahan yang dipakai bukan bahan sembarangan. Ya, di sini ada daging sapi. Nanti bakal kita bikin steak. Sausnya menggunakan saus jamur atau mushroom saus. Di sini saya pakai jamur kancing ya. Bisa diperoleh di pasar. Bahan-bahannya ada bawang putih yang udah dihaluskan. Kemudian kita pakai butter di sini. Ada bawang putih yang udah dikeprek. Terus ada ini buat seasoning. Di sini menggunakan lada putih bubuk, kemudian kaldu sapi dan garam. Yang terakhir dipakai adalah ini susu. Harusnya pakai creamer, tapi nggak apa-apa, nggak ada creamer, kita bisa ganti dengan susu. Alright, langsung aja. Yang pertama harus dilakukan, tentunya di sini kita harus seasoning dulu dagingnya. Ini dagingnya saya kurang tahu daging apa ya, tapi pada saat beli di pasar bilang aja daging nomor 5 gitu ya. Di sini ada lemaknya dikit nih, ada lemaknya bagian pinggirnya. Yang pertama kita lakukan seasoning ini. Kita lakukan seasoning, kemudian diratain. Terus baliknya juga jangan lupa seasoning juga. Sebetulnya masak daging atau steak itu paling gampang sih. Bahannya itu cuma cukup menggunakan lada bubuk, kemudian kaldu dan garam. Jangan lupa juga dikasih minyak lebih enak ya. Ini walaupun udah ada fatnya, kita tambahin minyak, sedikit minyak aja. Nah, langsung aja udah seasoning, kita langsung nyalakan kompornya dengan api yang kecil sambil nunggu panas. Oh ya, kompornya di sini kita nggak usah pakai minyak ya, langsung aja. Nanti kalau udah panas langsung kita masukkan daging yang udah di seasoning ini. Sembari menunggu minyak panas, bolehlah kita potong-potong jamurnya. Ini jamurnya pakai jamur kancing, banyak kok di pasar-pasar dan harganya cukup murah ya. Kita slice kecil-kecil aja, tipis-tipis. Oh iya, kalian bisa nyobain bikin stick sendiri di rumah. Nah, ini udah keluar asapnya nih. Ini modalnya dikit, cuma 20.000. Kalian udah bisa makan stick enak setebel ini nih dagingnya. Ya, 1,5 cm lah kira-kira. Ini udah panas nih. Nah, bunyinya. Kalau udah bunyi begini berarti tandanya panas apinya. Saya akan masak kira-kira di sini 3 menit aja. Tingkat kematangan yang saya inginkan medium, sedikit well lah, jangan terlalu well done karena nanti akan merusak dagingnya jadi alot. Kalau medium rare itu biasanya tengahnya itu masih warnanya merah muda lah, seperti baju saya ini. Kalau sudah dimasukkan, nah selangkah selanjutnya di sini butternya dimasukkan. Kenapa dari awal nggak dikasih butter? Nanti akan cepat luntur butternya. Sedangkan butter di sini manfaatkan untuk melumuri beefnya ini. Jangan lupa juga dimasukkan bawang putih geprek atau garlic ya. Garlicnya di sini sengaja tidak dimasukkan awal karena menghindari nanti bakal gosong. Lihat golden brown. Nah, sambil nunggu saya di sini akan potong onion, bawang bombay. Ini nanti akan saya pakai untuk numis jamurnya. Saya suka onion karena bisa memunculkan rasa manis yang natural. Jadi nanti kita nggak usah pakai gula banyak-banyak. Nah, kita nunggu sampai dagingnya benar-benar pinggirannya itu udah coklat semua. Jangan terlalu gelap karena nanti akan bikin dimakannya jadi sedikit keras ya.
bahasa Jawanya ya alot, kira-kira gitu. So paling mudah kalian harus coba di rumah, karena modalnya cuma 20.000. Tadi saya nyiapin ini semua kira-kira 20.000, nggak lebih. Ini pakai sisa susu di kulkas, ini bisa diminum juga. Nggak ada rasanya, jangan pakai SKM. Lihat hasilnya, kira-kira ini yang saya inginkan. Lihat, kira-kira seperti ini ya. Ntar lagi pinggirnya jangan lupa, karena pinggirnya juga di sini ini ada fatnya tadi. Fatnya itu nanti yang bakal jadi lunak-lunak enak. Ya, saya matikan. Bisa dilihat di sini coklat-coklat begini yang matangnya yang saya mau. Untuk tingkat kematangannya kalian bisa menyesuaikan ya. Kalau yang nggak suka medium, kalian bisa sampai betul-betul matang. Tapi kalau kalian suka yang setengah matang atau medium rare, boleh yang tengahnya masih ada merah-merahnya. Nah, ini jangan langsung dikonsumsi, biarin kita suruh dagingnya resting dulu, dagingnya diistirahatkan. Karena ini kan daging sapi ya, daging sapi. Jadi daging sapi kan teksturnya, seratnya itu tinggi. Nah, kita istirahatkan supaya nanti sedikit rileks serat-seratnya atau otot-ototnya dan sebagainya. Kita istirahatkan sambil nunggu resting. Selanjutnya di sini saya akan bikin mushroom saus atau saus jamur lah ya. Kita taruh minyak dikit untuk tumis bawang putih, nggak usah banyak-banyak. Saya pakai dua siung bawang putih dihaluskan ya. Jangan lupa kasih butter juga. Jangan lupa kasih butter. Dan yang paling penting nih, jamurnya. Jamurnya jangan lupa pakai jamur kancing ya, jangan pakai jamur yang biasa, karena nanti teksturnya akan cepat lembek kalau pakai jamur biasa. Kita pakai jamur kancing di sini. Ini juga sama, kita tumis sampai warnanya kecoklatan. Baunya harum sekali ya, harum banget, gila, parah sih. Nah, ini udah agak lunak, bisa dilihat ini agak lunak ya. Langkah selanjutnya kita seasoning dulu. Kita masukkan kaldunya, terus kita masukkan juga garamnya, satu cubit garam. Nah, sini selanjutnya bawang bombay. Hampir lupa bawang bombay. Bawang bombaynya kalau saya sih jangan terlalu lunak ya, karena nanti ada sensasinya tersendiri kalau masih keras digigit, itu rasanya ada keras-kerasnya gitu, crunchy lah istilahnya. Yang terakhir kita masukkan adalah susunya. Kita gedein apinya. Nah, nunggu sampai sedikit mengental atau airnya sedikit berkurang, nanti sajikan langsung. Sambil cobain ya, kalau kurang nanti bisa kita tambahin gula atau garam. Nah, kayaknya kurang manis sedikit. Ya, saya tambahin 3 cubit gula. Ini gila sih, gurih banget asli. Ini sudah cukup diistirahatkan. Kita waktunya potong dari samping. Lihat, tengahnya masih sedikit merah karena tadi memang masaknya saya masak medium. Bisa di zoom ini. Tapi ini udah matang ya, karena dagingnya merah ini. Tadi sengaja saya seleranya sampai merah begini. Kalau kalian nggak suka medium, bisalah tingkat kematangannya dinaikin lagi. Kita tunggu sampai airnya sedikit mengental. Nah, ini udah kental nih, bisa dilihat kamera, kental.
Kalau udah kental langsung aja kita matikan, kita matikan apinya. Kita sajikan langsung. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, dagingnya kita taruh di atasnya. Ada kentang juga. Yang terakhir kita kasih parsley kering buat menambah cantik. Nah, ini hasilnya, steak dengan mushroom sauce atau saus jamur. Kita bisa lihat dagingnya masih agak merah ya, karena memang saya masaknya medium di sini. Kemudian jamurnya juga empuk banget. Saya cobain makan satu dulu. Coba. Dengan sausnya. Enaknya masak steak medium ini. Ciri khasnya juicy banget. Ya, kalian boleh coba di rumah. Ini modalnya cuma 20.000. Nggak mahal ya. Kalian bisa masak enak, bikin steak sendiri di rumah. Dagingnya beli di pasar, bahan-bahannya di pasar semua. Bisa pakai kentang juga. Cukup sekian video masak kali ini. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman, kemudian komen kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan seputar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.